Poin yang ke-10, sunnah yang ke-10 yang sudah mulai banyak dilupakan adalah raddul musalli as-salama bil isyarati. Orang yang sedang sholat menjawab ucapan salam dari orang yang masuk masjid atau yang mengucapkan salam kepadanya dengan isyarat. Jadi misalnya ada orang masuk masjid ini ya, Assalamualaikum. Kita sedang sholat. Di sini tidak ada orang kecuali kita. Maka jangan dijawab sedang sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Kalau tidak tahu tidak batal, tapi tidak boleh diulangi lagi. Karena dulu di zaman Nabi pernah ya terjadi itu. Jadi terjadi pernah di zaman Nabi SAW. Ada yang bersin, hajing, alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Sholat tidak boleh itu. Tidak boleh. Jadi kalau kita bersin dalam sholat tidak usah alhamdulillah. Tapi kalau di luar sholat baca alhamdulillah. Yang mendengar baca yarhamukallah. Yang bersin tadi setelah didoakan yarhamukallah balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Kalau bersin sampai 3 kali, bersin alhamdulillah, didoakan, terus mendoakan balik lagi 2, 3. Kalau sudah lebih dari 3 kali, kata Syekh Utsaimin, doanya bukan yarhamukallah tapi afakallah, doanya berbeda. Kalau sudah lebih 3 kali, doanya semoga Allah menyembuhkanmu. Bersin lebih dari 3 itu penyakit. Kalau bersin 1-2 kali itu biasa sehat gitu. Tapi kalau lebih dari 3 kali berarti kita sedang tidak sehat. Maka didoakan oleh saudara yang mendengar, afakallah, semoga Allah menyembuhkan dirimu dari sakitmu. Sakit dipahami ini ya. Nah, ini sunah-sunah seperti ini banyak yang dilupakan. Terutama ini menjawab salam dengan isyarat. Bagaimana isyaratnya Pak? Ini. Jadi kan kita sedang sedekap ya, seperti ini. Kemudian ada orang yang salam, Assalamualaikum. Jangan dijawab dengan lisan, tapi nah ini tangannya begini di depan sini. Jadi tangan kanannya dibuka demikian, menghadap ke arah bawah, telapak tangannya, punggungnya ke arah atas begini. Bukan begini. Begini. Nah, seperti ini caranya. Jadi tetap jawab salam. Nanti kalau sudah salam, kita sudah salam dari sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten kula wau tasih sholat gitu. Tapi seandainya tidak jawab, sudah jawab tadi dengan isyarat. Seandainya tidak jawab, tapi kalau menjawab lebih bagus supaya orangnya tidak tersinggung. Kadang-kadang dikira kita tidak mau menjawab salam. Kan kadang-kadang orang tidak tahu kita sedang sholat bentuknya seperti orang duduk ya, padahal kita sedang tahiyat. Kadang kan begitu, dikira sedang duduk padahal kita sedang sholat. Kita baca hadisnya. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qultu li Bilal, aku pernah berkata kepada Bilal, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim, menjawab salamnya mereka, hina kanu yusallimuna alaihi, ketika mereka dahulu mengucapkan salam kepada Nabi, wa huwa fis shalah, sedangkan Nabi sedang dalam salatnya. Qala, maka sahabat Ibnu Umar menjawab, bagaimana cara Nabi menjawab salamnya kalau beliau sedang salat? Yushiru biyadihi, Nabi memberi isyarat dengan tangannya. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis nomor 368. Jadi berisyarat dengan tangannya. Bagaimana tadi? Jadi yang kiri tetap bersedekap, yang kanan ini kita buka seperti ini ke arah bawah seperti ini. Di depan tangan kiri begini, sudah cukup. Itu cara menjawabnya, berisyarat. Kita bacakan hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba, Nabi keluar ke Quba. Ada yang tahu Quba? Insyaallah bapak-bapak yang sudah pernah haji dan umrah tahu Quba ini. Quba ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk Madinah di hari Senin. Bangun Quba, baru Jumatnya bangun Masjid Nabawi di hari Jumat. Jadi Seninnya bangun Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba, ya, dan dia sudah berwudu dari tempat penginapannya atau tempat bermalamnya, maka diberi pahala seperti seorang yang umroh. Jadi sholat 2 rakaat seperti umroh, pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan saya pribadi merasakan ya, Masjid Kuba itu luar biasa, Pak. Masjidnya kecil, tapi kalau kita sholat di situ tuh tentram hati, nyaman, seger gitu. Luar biasa masjid itu. Betul-betul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya kecil, tapi nikmat sholat di situ. Betul-betul tentram sekali hati itu. Dan pahalanya memang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yusolli fihi, Nabi sholat di Kuba. Nabi perawi berkata, faja'athu al-ansar, maka tiba-tiba datanglah kepada Nabi sahabat-sahabat Ansar. Fasallamu alaihi, mereka mengucapkan salam kepada Nabi wa huwa yusolli, padahal Nabi sedang sholat. Perawi berkata, fakultu li Bilal, maka aku bertanya kepada Bilal, kata Ibnu Umar, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu dahulu melihat Rasulullah? Yaruddu alaihim, membalas atas mereka, hina kanu yusallimun alaihi, ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi, wa huwa yusalli, padahal Nabi sedang sholat. Qala, maka Anas menjawab, yaqulu hakadha, beliau menjawabnya seperti ini. Seperti ini maksudnya apa? Wa basata kaffahu, Anas membuka telapak tangannya. Ini namanya dibuka ini. Kalau ini digenggam. Basata ini. Basata itu dibentangkan. Ini namanya dibentangkan, dibuka. Anas membuka telapak tangannya. Wa basata Ja'far ibnu Aufin kafahu, Ja'far bin Auf juga mencontohkan membuka telapak tangannya. Wa ja'ala batnahu, kemudian menjadikan perutnya telapak tangan. Ini tapak tangan namanya. Sampai sampai pergelangannya namanya tapak tangan. Ini namanya perut. Ini namanya dohir. Ini punggung namanya. Ini perutnya telapak tangan, ini bagian dalamnya yang putih ini. Kalau yang coklat ini namanya punggungnya, punggung telapak tangan. Dijadikan ila asfal. Wa ja'ala batnahu asfala, dijadikan punggung telapak tangannya atau punggung tapak tangannya itu di bagian bawah. Wa ja'ala dhahrahu, kemudian menjadikan itu tadi kok punggung perut telapak tangan ke bawah, dan menjadikan punggung telapak tangan ila fauqa, ke atas. Ini punggung ke atas, perutnya ke bawah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 927. Qala al-Albani, Syekh Albani mengatakan hadis ini hasanun sahih, hasan sahih. An Suhaib bin radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melewati Rasulullah, wa huwa yusalli, ketika itu Nabi sedang salat. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya. Faradda isyaratan, maka Nabi menjawab dengan isyarat. Qal wala a'lamuhu, aku tidak mengetahui beliau, illa qala, kecuali beliau berkata isyaratan bi usbu'ihi, beliau mengisyaratkan dengan jarinya. Wa hadza lafdhu hadits Qutaibah, ini lafadznya hadis Qutaibah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis nomor 925. Wa sahhahahu al-Albani, sahih al-Albani. Bagaimana? Begini, perhatikan. Yang pertama tadi bagaimana? Begini. Yang kedua isyarat begini, jarinya begini. Sudah, begini saja. Jadi disyaratkan ini. Nah, sudah, itu jawaban kalau kita sedang sholat. Nanti kalau sudah selesai sholat baru kita jawab sempurna dengan lisan. Seandainya tidak dijawab karena lupa, tidak dosa, karena kita sudah jawab. Kenapa? Karena orang yang diberi salam itu apabila hanya dia sendiri dan tidak ada orang lain, kemudian dia tidak menjawab, hukumnya apa? Dosa. Kenapa? Karena hukum menjawab salam fardu kifayah. Adapun hukum menyampaikan salam hanya sunnah muakkadah. Saya misalnya ceramah langsung innal hamdalillah, tidak salam, tidak dosa. Tapi kalau saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, satu masjid tidak ada menjawab, semua dosa. Tapi kalau sudah ada satu yang jawab, beliau dapat pahala, yang lain tidak dosa. Tapi yang lain tidak dapat pahala. Makanya kenapa saya tadi mengulangi salamnya, supaya banyak yang menjawab, yang mendoakan saya banyak, sehingga kita banyak yang mendapatkan pahala. Loh, bisa jadi loh Pak, saya ceramah begini kurang ikhlas. Yang ikhlas salam saya saja misalnya. Karena ketika saya baca kitab pengen dipuji orang, bisa. Tapi salamnya kan ikhlas ya, masuk salam riak Pak.
boleh salamnya ini assalamualaikum, mungkin itu riya. Tapi kalau salamnya biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah tidak riya. Bisa jadi ini ikhlas dan di akhirat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, kita tidak tahu. Dan hadisnya semuanya sahih, baik yang dengan tapak tangan maupun dengan jari, semuanya apa? Sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Sampun pinter menit Ustaz? Nah, sudah waktunya istirahat 59 detik 99 menit ya. Kurang 1 menit, 1 jam lagi. Saya bacakan satu hadis untuk sangu pulang ya. Kersane panjenengan beto wangsul ilmu ingkang kathah.